Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa cemas karena berita tentang inflasi yang melambung, nilai tukar yang berfluktuasi, atau pasar saham yang tiba-tiba turun? Rasa gelisah itu bukan sekadar reaksi emosional semata. Ia menandakan adanya ketidakpastian yang menggerogoti fondasi keuangan pribadi. Disinilah pertanyaan paling krusial muncul. Apakah uang saya aman jika semuanya masih berada di satu tempat? Bagi banyak orang Indonesia yang berusia 25-45 tahun, kebiasaan menaruh seluruh tabungan di rekening tabungan atau deposito menjadi pilihan yang terasa paling nyaman. Namun, kenyataan ekonomi yang mulai goyang menuntut kita meninjau kembali strategi tersebut. Dalam narasi panjang ini, saya akan mengajak Anda menelusuri mengapa risiko konsentrasi menjadi ancaman utama ketika ekonomi bergejolak, bagaimana cara menyusun rencana diversifikasi yang tepat untuk pasar Indonesia, contoh portofolio nyata beserta proyeksi risiko return, serta langkah-langkah praktis yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Pada akhir pembahasan, saya berharap Anda tidak hanya memahami pentingnya menyebar risiko, tetapi juga memiliki peta jalan yang jelas untuk mengimplementasikannya, sekaligus ajakan untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Kita mulai dengan menelaah latar belakang masalah. Selama bertahun-tahun, kebanyakan masyarakat Indonesia mengandalkan bank sebagai satu-satunya tempat aman untuk menyimpan uang. Alasan yang sering dikemukakan meliputi kemudahan akses, rasa percaya pada institusi keuangan, serta jaminan lembaga penjamin simpanan, LPS, yang melindungi sampai dengan 100 juta rupiah per nasabah per bank. Namun, jaminan tersebut tidak melindungi nilai real uang Anda dari erosi inflasi. Ketika inflasi naik, daya beli uang yang disimpan di rekening tabungan menurun, bahkan bila nominalnya tetap sama. Lebih jauh lagi, konsentrasi pada satu instrumen berarti Anda menaruh semua telur dalam satu keranjang. Bila keranjang itu pecah, semua telur akan hancur bersamaan. Mengapa risiko konsentrasi menjadi kritis pada saat ekonomi bergejolak? Pertama, gejolak ekonomi biasanya diikuti oleh volatilitas nilai tukar, perubahan suku bunga, dan penurunan likuiditas di pasar keuangan. Semua faktor ini dapat mempengaruhi nilai aset yang Anda miliki secara simultan. Kedua, kebijakan moneter yang agresif, misalnya penurunan suku bunga untuk merangsang pertumbuhan, dapat menurunkan imbal hasil deposito, sehingga mengurangi pendapatan pasif Anda. Ketiga, krisis keuangan regional atau global dapat menurunkan kepercayaan pada sistem perbankan, sehingga menimbulkan penarikan dana secara massal, bank run, yang pada gilirannya mengganggu stabilitas bank. Semua skenario ini menegaskan bahwa menaruh semua uang di satu tempat bukan lagi pilihan yang aman. Akar permasalahan sebenarnya terletak pada kurangnya pemahaman tentang diversifikasi dan ketidaksiapan mental untuk mengubah kebiasaan lama. Banyak orang beranggapan bahwa diversifikasi hanya diperlukan oleh investor profesional atau orang kaya. Padahal, prinsip dasar diversifikasi, menyebar risiko ke berbagai jenis aset, adalah strategi yang dapat diakses siapa saja, termasuk mereka yang baru memulai menabung. Selain itu, kurangnya akses informasi tentang produk keuangan yang tersedia di pasar Indonesia membuat banyak orang terjebak pada pilihan yang paling familiar, yaitu tabungan konvensional. Tanpa pemahaman tentang alternatif lain, mereka tidak menyadari bahwa ada peluang untuk melindungi nilai uang sekaligus meningkatkan potensi pertumbuhan. Setelah mengidentifikasi akar masalah, mari kita beralih ke kerangka solusi yang dapat diterapkan secara praktis. Diversifikasi bukan sekadar menambah jumlah produk ke dalam portofolio, ia melibatkan penempatan dana pada kelas aset yang memiliki korelasi rendah atau bahkan negatif satu sama lain, sehingga ketika satu aset mengalami penurunan, aset lain dapat menahan atau bahkan meningkatkan nilai keseluruhan portofolio. Di pasar Indonesia, kelas aset yang dapat dipertimbangkan meliputi uang tunai atau setara kas, deposito berjangka, obligasi pemerintah dan korporasi, reksadana, saham, properti, emas, serta alternatif seperti peer-to-peer lending dan aset kripto yang memiliki profil risiko tinggi. Setiap kelas aset memiliki karakteristik unik dalam hal likuiditas, imbal hasil, volatilitas, dan sensitivitas terhadap faktor ekonomi makro. Dengan memahami perbedaan tersebut, Anda dapat menyusun kombinasi yang sesuai dengan tujuan keuangan, horizon waktu, dan toleransi risiko pribadi. Langkah pertama dalam proses diversifikasi adalah melakukan inventarisasi total aset yang Anda miliki saat ini. Tuliskan semua sumber dana, baik yang berada di rekening bank, deposito, investasi saham, atau aset fisik seperti properti dan kendaraan. Setelah itu, nilai setiap aset secara objektif, termasuk nilai pasar terkini dan potensi pertumbuhan di masa depan. Proses ini memberi gambaran jelas tentang seberapa terkonsentrasinya dana Anda pada satu atau beberapa instrumen. Jika mayoritas dana masih berada di rekening tabungan, maka sinyalnya jelas bahwa portofolio Anda belum terdiversifikasi.
Langkah kedua melibatkan penentuan profil risiko pribadi. Setiap orang memiliki batasan toleransi terhadap fluktuasi nilai investasi, yang dipengaruhi oleh faktor usia, pendapatan, tanggung jawab keluarga, dan tujuan keuangan. Misalnya, seorang profesional muda berusia 30 tahun dengan penghasilan stabil dan tidak memiliki tanggungan besar mungkin dapat menanggung volatilitas saham lebih tinggi dibandingkan seorang kepala keluarga berusia 45 tahun yang mengandalkan pendapatan tetap untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Menentukan profil risiko ini penting agar alokasi aset tidak hanya mengurangi risiko konsentrasi, tetapi juga tetap sejalan dengan kenyamanan psikologis Anda. Langkah ketiga adalah menetapkan alokasi persentase untuk masing-masing kelas aset. Disinilah strategi diversifikasi menjadi konkret. Sebagai contoh, seorang investor dengan toleransi risiko moderat dapat membagi dana ke dalam 5 pilar utama: uang tunai atau setara kas, obligasi, saham, properti, dan emas. Uang tunai atau setara kas, yang meliputi saldo rekening tabungan dan deposito berjangka pendek, berfungsi sebagai cadangan likuid untuk kebutuhan mendesak serta penampung dana darurat. Obligasi pemerintah atau korporasi memberikan pendapatan tetap yang relatif stabil, sementara saham menawarkan potensi pertumbuhan nilai jangka panjang. Properti, baik dalam bentuk rumah tinggal atau apartemen sewaan, menambah dimensi aset real yang cenderung tahan inflasi. Emas, sebagai aset safe haven, dapat melindungi nilai ketika mata uang melemah atau pasar saham turun tajam. Langkah keempat melibatkan pemilihan instrumen spesifik dalam setiap kelas aset. Untuk uang tunai, pilihlah bank yang memberikan suku bunga kompetitif dan memiliki jaringan ATM yang luas, serta pertimbangkan deposito berjangka dengan tenor 3 hingga 6 bulan untuk memaksimalkan imbal hasil tanpa mengorbankan likuiditas. Pada bagian obligasi, Anda dapat membeli obligasi negara, ORI, atau obligasi korporasi melalui platform sekuritas yang terpercaya, dengan memperhatikan rating kredit dan jatuh tempo yang sesuai dengan horizon investasi Anda. Di sektor saham, alokasikan dana ke reksadana saham atau langsung ke saham blue chip yang memiliki fundamental kuat, serta sisipkan sebagian kecil untuk saham pertumbuhan yang berpotensi memberikan return tinggi namun dengan volatilitas lebih besar. Properti dapat diakses melalui pembelian langsung rumah atau apartemen, atau melalui reksadana properti, REIT, yang memberikan eksposur pada pasar properti tanpa harus mengelola properti secara fisik. Emas dapat dibeli dalam bentuk fisik, batangan atau perhiasan, atau melalui produk emas digital yang terdaftar di bursa, yang memudahkan likuiditas dan penyimpanan. Langkah kelima adalah menetapkan mekanisme pemantauan dan penyeimbangan kembali, rebalancing. Karena nilai masing-masing aset akan bergerak seiring waktu, alokasi awal yang telah ditetapkan akan berubah. Misalnya, jika saham mengalami kenaikan signifikan, proporsi saham dalam portofolio dapat melebihi target awal, sementara uang tunai menurun. Pada titik ini, Anda perlu menjual sebagian saham dan menambah kembali uang tunai atau obligasi untuk kembali ke alokasi yang diinginkan. Rebalancing sebaiknya dilakukan secara periodik, misalnya setiap 6 bulan atau setahun sekali, atau ketika pergeseran alokasi melebihi batas toleransi yang telah ditentukan, misalnya 5% dari target. Setelah memahami rangkaian langkah tersebut, mari kita lihat contoh portofolio nyata yang dapat dijadikan acuan. Bayangkan seorang profesional berusia 30 tahun dengan total aset bersih sebesar 200 juta rupiah, yang saat ini sebagian besar berada di rekening tabungan. Berdasarkan profil risiko moderat, ia memutuskan alokasi sebagai berikut: 30% uang tunai atau setara kas, 30% obligasi, 20% saham, 10% properti, dan 10% emas. Dengan dana 30 juta rupiah dialokasikan ke uang tunai, ia menempatkannya dalam deposito berjangka 3 bulan di bank yang menawarkan suku bunga tertinggi. 30 juta rupiah selanjutnya diinvestasikan pada obligasi pemerintah ORI dengan tenor 5 tahun, memberikan imbal hasil tetap sekitar 6% per tahun. 20 juta rupiah dialokasikan ke reksadana saham yang menekankan pada perusahaan teknologi dan konsumer dalam negeri, dengan ekspektasi pertumbuhan nilai bersih aset tahunan sekitar 12%. 10 juta rupiah diinvestasikan pada reksadana properti yang menargetkan pendapatan sewa dari gedung perkantoran, dengan perkiraan return tahunan 8%. Terakhir, 10 juta rupiah dibeli dalam bentuk emas batangan 1 gram melalui platform digital yang terdaftar, sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Jika kita simulasi kinerja portofolio ini selama 5 tahun ke depan, dengan asumsi rata-rata return tahunan obligasi 6%, saham 12%, properti 8%, dan emas 3%, maka nilai total portofolio dapat meningkat menjadi sekitar 350 juta rupiah, tergantung pada fluktuasi pasar. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana portofolio ini bertahan pada saat terjadi gejolak ekonomi. Misalnya, pada tahun ketiga terjadi krisis nilai tukar yang menyebabkan pasar saham turun 20%.
Karena saham hanya mewakili 20% dari total alokasi, kerugian yang dialami portofolio secara keseluruhan terbatas pada 4%, sementara obligasi dan emas tetap memberikan stabilitas. Pada saat yang sama, nilai properti cenderung stabil atau bahkan naik karena permintaan sewa meningkat, sehingga menambah penyangga bagi portofolio. Contoh lain melibatkan seorang kepala keluarga berusia 45 tahun dengan aset bersih 500 juta rupiah, yang memiliki toleransi risiko lebih konservatif. Ia memutuskan alokasi 40% uang tunai, 25% obligasi, 20% properti, 15% emas, dan 15% reksadana pasar uang. Uang tunai ditempatkan dalam deposito berjangka 6 bulan di 2 bank berbeda untuk mengurangi risiko konsentrasi pada satu institusi. Obligasi yang dipilih meliputi kombinasi ORI dan obligasi korporasi AAA dengan tenor 3 hingga 7 tahun, memberikan imbal hasil rata-rata 5%. Properti diwakili oleh pembelian satu unit apartemen yang disewakan, menghasilkan pendapatan sewa bersih sekitar 7% per tahun setelah biaya operasional. Emas dibeli dalam bentuk batangan 10 gram, sementara reksadana pasar uang memberikan likuiditas tinggi dengan return sekitar 3%. Dengan struktur ini, meskipun pasar saham mengalami penurunan tajam, portofolio tetap menghasilkan aliran kas positif dan nilai total tidak turun signifikan, karena sebagian besar dana berada pada aset yang relatif stabil. Dari contoh-contoh tersebut, terlihat jelas bahwa diversifikasi tidak hanya melindungi nilai portofolio pada saat pasar turun, tetapi juga memungkinkan pertumbuhan nilai bersih secara konsisten. Namun, tidak ada strategi yang bebas risiko. Setiap kelas aset membawa potensi kerugian yang perlu diwaspadai. Pada tahap implementasi, ada beberapa kesalahan umum yang sering muncul dan cara mengoreksinya. Kesalahan pertama adalah menempatkan terlalu banyak dana pada satu instrumen karena kenalan atau rekomendasi teman. Solusinya, lakukan riset mandiri, bandingkan suku bunga, rating, dan biaya transaksi sebelum memutuskan. Kesalahan kedua adalah mengabaikan biaya transaksi dan pajak, yang dapat menggerogoti return, terutama pada investasi saham dan reksadana. Pastikan Anda memperhitungkan biaya pembelian, penjualan, serta pajak final yang berlaku. Kesalahan ketiga adalah menunda penyeimbangan kembali karena rasa nyaman atau ketakutan menjual aset yang sedang naik. Padahal, menahan aset yang telah melampaui target alokasi dapat meningkatkan risiko konsentrasi kembali. Jadwalkan pengingat di kalender untuk mengevaluasi alokasi secara berkala. Kesalahan keempat adalah mengabaikan risiko likuiditas, terutama pada properti atau obligasi korporasi dengan tenor panjang. Selalu sisihkan dana likuid yang cukup untuk kebutuhan darurat, idealnya 3 hingga 6 bulan pengeluaran, sebelum menanamkan dana ke aset yang sulit dicairkan. Kesalahan kelima adalah menganggap bahwa diversifikasi otomatis menghilangkan semua risiko. Diversifikasi mengurangi risiko spesifik, tetapi tidak menghilangkan risiko pasar yang memengaruhi seluruh kelas aset secara bersamaan. Oleh karena itu, tetap pantau indikator makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar untuk menyesuaikan strategi bila diperlukan. Setelah Anda mengimplementasikan diversifikasi, penting untuk memiliki cara mengukur keberhasilan strategi. Salah satu metode sederhana adalah membandingkan kinerja portofolio dengan benchmark yang relevan, misalnya indeks harga konsumen, IHK, untuk mengukur inflasi, atau indeks harga saham gabungan, IHSG, untuk menilai kinerja saham. Jika portofolio Anda menghasilkan return yang melebihi inflasi secara konsisten, berarti nilai real uang Anda terjaga. Selain itu, perhatikan metrik Sharpe Ratio, yang mengukur return tambahan per unit risiko. Semakin tinggi nilai Sharpe, semakin efisien portofolio Anda. Evaluasi juga tingkat volatilitas portofolio, yang dapat diukur dengan standar deviasi nilai harian atau bulanan. Jika volatilitas berada dalam batas toleransi yang telah Anda tetapkan, maka strategi diversifikasi berhasil menstabilkan nilai investasi. Terakhir, lakukan review tujuan keuangan secara tahunan. Apakah Anda sudah mendekati target dana pensiun, dana pendidikan anak, atau dana pensiun dini? Jika belum, pertimbangkan penyesuaian alokasi, misalnya menambah porsi saham untuk meningkatkan pertumbuhan, atau menambah obligasi untuk memperkuat kestabilan, tergantung pada jarak waktu yang tersisa. Saat Anda menutup siklus ini, ada beberapa langkah lanjutan yang dapat memperkaya strategi diversifikasi Anda. Pertama, pertimbangkan alokasi dana ke instrumen keuangan berbasis teknologi, seperti peer-to-peer lending, yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi namun dengan risiko kredit yang perlu dikelola melalui diversifikasi pinjaman. Kedua, eksplorasi investasi berkelanjutan, ESG, yang tidak hanya memberikan potensi return, tetapi juga berkontribusi pada dampak sosial dan lingkungan. Ketiga,
Manfaatkan produk asuransi unit link yang menggabungkan proteksi dengan investasi, namun pastikan biaya pengelolaan tidak terlalu tinggi. Keempat, perhatikan perubahan regulasi OJK yang dapat memengaruhi produk keuangan, sehingga selalu ikuti berita terbaru untuk menyesuaikan portofolio. Akhirnya, mari kita rangkum perjalanan yang telah kita lalui. Kita mulai dengan menyadari bahwa menaruh semua uang di satu tempat, biasanya rekening tabungan, menyebabkan risiko konsentrasi yang berbahaya ketika ekonomi bergejolak. Kita mengidentifikasi akar permasalahan berupa kurangnya pengetahuan diversifikasi dan kebiasaan lama yang sulit diubah. Selanjutnya, kita membangun kerangka solusi yang meliputi inventarisasi aset, penentuan profil risiko, alokasi persentase aset, pemilihan instrumen spesifik, serta mekanisme pemantauan dan penyeimbangan kembali. Kita mengilustrasikan langkah-langkah tersebut dengan contoh portofolio nyata, menampilkan bagaimana kombinasi uang tunai, obligasi, saham, properti, dan emas dapat melindungi nilai dan menghasilkan pertumbuhan yang wajar. Kita juga menyoroti kesalahan umum yang sering terjadi, cara menghindarinya, serta cara mengukur efektivitas strategi melalui perbandingan dengan benchmark, Sharpe ratio, dan volatilitas. Di bagian akhir, kami menambahkan opsi diversifikasi lanjutan yang dapat memperkaya portofolio Anda di era digital. Sekarang giliran Anda. Apakah Anda sudah memeriksa konsentrasi dana Anda? Apakah Anda siap menyebar risiko ke berbagai kelas aset yang tersedia di pasar Indonesia? Saya mengajak Anda untuk menuliskan langkah pertama yang akan Anda ambil di kolom komentar. Apakah itu membuka rekening deposito berjangka, membeli ori, atau mulai menabung untuk membeli emas? Dengan berbagi, Anda tidak hanya menegaskan komitmen pribadi, tetapi juga membantu sesama penonton yang mungkin masih ragu. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika video ini bermanfaat, berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan konten keuangan praktis selanjutnya, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang juga ingin melindungi tabungan mereka. Bersama, kita dapat membangun kebiasaan keuangan yang lebih cerdas, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi guncangan ekonomi. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.